Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu video keterkaitan materi matematika. Di sini kami mengambil materi keterkaitan antara bangun datar dan bangun ruang. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Sugesti Bunga Firdausi. Yang kedua, Siti Khalifatun Nisa. Yang ketiga ada Nurul Leti Latifah, dan yang terakhir Khalifatus Sa'diyah. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, definisi. Bangun datar merupakan suatu bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Sedangkan bangun ruang sisi datar adalah suatu bangun tiga dimensi yang memiliki volume dengan selimut penyusunnya adalah bidang datar yang lurus atau bukan melengkung. Sebagai contoh, di sini kami memakai beberapa bangun datar dan juga beberapa bangun ruang. Yang pertama, persegi. Persegi memiliki beberapa sifat di antaranya. 1. Memiliki 4 sisi sama panjang. 2. Memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat. Dan yang ketiga, memiliki 4 sumbu simetri putar dan lipat. Untuk mencari luas persegi bisa kita gunakan rumus sisi kali sisi atau 2 kali sisi. Dan untuk mencari keliling bisa kita gunakan rumus berupa 4 kali sisi atau sisi tambah sisi tambah sisi dan tambah sisi. Untuk bangun ruang yang memiliki keterkaitan dengan persegi adalah kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang tersusun dari beberapa persegi. Kubus juga memiliki beberapa sifat di antaranya. Kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi, 12 rusuk sama panjang, 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, 4 diagonal ruang, 6 bidang diagonal, dan semua sudutnya membentuk siku-siku, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, untuk mencari volume dari kubus sendiri, kita menggunakan rumus S kubik atau sisi kali sisi kali sisi. Dan untuk mencari luas permukaan kubus, kita gunakan rumus 6 kali luas persegi atau 6 kali sisi kali sisi. Selanjutnya adalah bangun persegi panjang. Persegi panjang ialah sebuah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua buah pasang rusuk yang panjang serta sejajar dan juga memiliki 4 sudut siku-siku. Ada beberapa sifat dari persegi panjang, yaitu sisi-sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang dan juga sejajar. Yang kedua, semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Yang ketiga, persegi panjang mempunyai 2 diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan di titik pusat bangun persegi panjang. Titik tersebut membagi 2 diagonal dengan ukuran yang sama panjang. Yang terakhir adalah mempunyai 2 sumbu simetri, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Rumus untuk mencari luas persegi panjang ialah panjang kali lebar, sedangkan untuk mencari keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Selanjutnya adalah bangun ruang balok. Balok adalah bangun ruang yang berbentuk persegi panjang 3 dimensi. Jadi bangun balok terbentuk dari 3 pasang persegi panjang yang berhadapan dengan ukuran yang sama besar. Balok memiliki beberapa sifat, yaitu sisi balok yang berbentuk persegi panjang dan sebuah balok dibatasi oleh 6 buah sisi, yaitu sisi alas yang kongruen dengan sisi atas, sisi depan yang kongruen dengan sisi belakang, serta sisi kiri yang kongruen dengan sisi kanan. Yang kedua, titik sudut pada balok adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk, dan balok memiliki 8 buah titik sudut. Yang ketiga, rusuk balok berupa garis potong antara sisi-sisi balok. Balok memiliki 12 rusuk, yaitu 4 rusuk alas, 4 rusuk tegak, serta 4 rusuk atas. Yang keempat, diagonal sisi adalah ruang garis yang menghubungkan titik sudut berhadapan pada sebuah sisi.
Balok memiliki 12 buah sisi. Diagonal sisi balok adalah ruas garis yang menghubungkan titik sudut berhadapan pada sebuah sisi. Balok memiliki 12 buah diagonal sisi. Yang terakhir adalah diagonal ruang balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam balok. Balok memiliki 4 buah diagonal ruang. Rumus untuk mencari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan untuk rumus mencari luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Selanjutnya yaitu segitiga. Seperti gambar di samping terdapat 3 buah segitiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan segitiga lancip. Untuk rumus luas segitiga yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Untuk rumus keliling segitiga yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Selanjutnya yaitu kerucut. Rumus volume kerucut yaitu 1/3 kali pi kali r kuadrat kali tinggi. Rumus luas permukaan kerucut yaitu pi kali r kali sisi kali tinggi. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya adalah lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang tersusun dari kurva dan bukan garis lurus, sehingga tidak termasuk poligon. Lingkaran memiliki unsur-unsur. Yang pertama, titik pusat. Titik pusat adalah titik yang tepat berada di bagian tengah lingkaran. Yang kedua, ada jari-jari. Jari-jari adalah jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Yang ketiga, ada diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Yang keempat, busur. Busur terkadang berbentuk dengan garis lengkung. Yang kelima, ada tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang keenam, ada juring. Juring adalah daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan busur. Yang ketujuh, ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang diapit oleh tali busur dan busur lingkaran. Yang kedelapan, ada apotema. Apotema adalah ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Yang kesembilan, ada sudut pusat. Sudut pusat terkadang dapat disebut dengan unsur lingkaran yang sudutnya berbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Yang ke-10 ada sudut keliling. Sudut keliling dapat dibentuk oleh perpotongan antara dua buah tali busur di suatu titik pada keliling lingkaran. Selanjutnya kita lanjutkan ke rumus lingkaran. Rumus lingkaran yaitu rumus keliling lingkaran. Apabila diketahui diameternya, maka rumus keliling lingkaran yaitu pi kali diameter. Dan apabila diketahui jari-jarinya, maka rumus keliling lingkaran yaitu 2 kali pi kali r. Kita lanjutkan ke rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu pi kali r kuadrat. Pi bernilai 22/7 atau 3,14. Kita lanjutkan ke materi tabung. Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai 2 rusuk, alas dan tutup berbentuk lingkaran, dan yang ketiga, mempunyai 3 bidang sisi. Tabung juga memiliki unsur-unsur yaitu alas dan atap, selimut tabung, rusuk tabung. Kita lanjutkan ke rumus luas permukaan tabung, yaitu luas permukaan tabung 2 kali pi kali r dalam kurung r plus t.
Pi bernilai 22/7 atau 3,14. Rumus volume tabung. Rumus volume tabung yaitu Pi kali R kuadrat kali T. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.